Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, baik anak-anak kami semuanya khusus kelas 12 di sini. Ibu ingatkan agar membuat grup WA untuk pembelajaran daring kita saat ini. Silakan anak-anak kami japri ke WA Ibu 08 12 71 94 27 43. Oke, anak-anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perizinan usaha. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas menyusun strategi menjalankan suatu usaha. Menyusun strategi menjalankan suatu usaha. 1. Strategi operasi. Yang kedua, manajemen kualitas produk. Yang ketiga, strategi pemasaran produk. Yang keempat, strategi bersaing. Manajemen operasi, strategi operasi, model strategi operasi, tipe strategi operasi. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik untuk berkompetisi dan menjadi kekuatan penggerak dalam menghadapi lingkungan baru. Operasi tidak hanya dijadikan sebagai tempat menghasilkan barang atau jasa, tetapi harus dapat dijadikan sebagai media bersaing dan media untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan. Beberapa kecenderungan yang akan dihadapi perusahaan. Terjadi proses pengembangan produk yang lebih baik sebagai akibat perkembangan teknologi. Operasi pabrik dituntut untuk lebih unggul, profesional, kualitas pengembangan produk, dan desain. Strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu visi dari fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah bagi pengembalian keputusan. Michael Porter. Strategi operasi adalah sebagai sesuatu yang terdiri dari 4 komponen, yaitu misi, tujuan, kemampuan khusus, dan serta kebijaksanaan atau Klein et al. Strategi operasi dapat dikatakan sebagai strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis agar dapat menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Semakin konsisten keputusan yang dihasilkan, maka semakin besar daya dukungan terhadap strategi bisnis dan akan memberikan hasil yang lebih baik. Strategi operasi. Inti dari strategi operasi, misi, kemampuan khusus, tujuan, dan kebijakan. Strategi bisnis, analisis internal dan eksternal. Model strategi operasi. Strategi bisnis, strategi operasi, analisis internal, misi operasi, kemampuan khusus, tujuan operasi, kebijakan operasi, analisis eksternal, keputusan taktikal, hasil. Model strategi. Strategi bisnis menjelaskan bagaimana usaha bisnis bersaing. Strategi bisnis perlu terus disesuaikan dengan menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi. Analisis eksternal dan internal. Analisis eksternal mengarahkan pada identifikasi terhadap peluang dan ancaman operasi perusahaan yang diciptakan oleh pengaruh lingkungan eksternal. Analisis eksternal. Persaingan ekonomi, teknologi informasi, politik, tuntunan konsumen, gangguan suplai. Analisis internal mengarahkan pada identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan operasi dari perusahaan. Analisis internal, kelangkaan dan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pengawasan budaya dan organisasi. Model strategi. Misi operasi. Misi menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Misi harus menyatakan prioritas di antara tujuan operasi, kemampuan khusus operasi. Kemampuan khusus operasi menciptakan operasi yang diunggulkan secara relatif dari para pesaing. Kemampuan khusus operasi menghasilkan keunggulan bersaing dan menjadi inti dari strategi operasi. Kemampuan khusus dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan operasi. Biaya rendah, kualitas tinggi, pengiriman terbalik, fleksibilitas tinggi. Tujuan operasi. Biaya produksi. Model strategi. Tujuan operasi. Biaya produksi, biaya penyimpanan persediaan, biaya lain yang timbul dari penggunaan sumber daya, kualitas.
Nilai produk atau kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Fleksibilitas. Dalam memproses produk, perubahan kapasitas pengiriman dan pelayanan, kemampuan operasi untuk menyuplai barang tepat pada saat konsumen membutuhkannya, kebijakan operasi. Kebijakan operasi merupakan penjabaran atau penjelasan bagaimana tujuan akan dicapai yang menyangkut proses kapasitas, kualitas persediaan, dan barisan kerja. Model strategi. Keputusan tahtial dan hasil. Keputusan tahtial ditetapkan untuk mengimplementasikan strategi operasi. Hasil umumnya dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan apakah strategi dan taktik berhasil atau tidak. Hasil operasi akan diukur dari perencanaan tujuan operasi, yaitu biaya, kualitas, fleksibilitas, dan pelayanan. Tipe strategi operasi. Strategi operasi berkaitan erat dengan strategi bisnis. Tipe strategi operasi biaya rendah, inovasi produk, kualitas praktis. Contoh kebijakan operasi. Tipe kebijakan. Proses. Proses. Bidang kebijakan. Rentan proses otomatisasi aliran proses. Pilihan strategi, membuat atau membeli, buatan tangan atau mesin, kontinuitas, intermittent, proyek, batch. Kapasitas, tipe kebijakan kapasitas, ukuran fasilitas, lokasi. Pilihan strategi, suatu fasilitas besar atau beberapa fasilitas kecil, dekat pasar, biaya rendah atau luar negeri. Tipe kebijakan persediaan. Bidang kebijakan, jumlah, distribusi, sistem pengawasan. Pilihan strategi, persediaan tinggi atau rendah, gudang berpusat atau menyebar, ketat atau longgar. Tipe kebijakan kualitas, bidang kebijakan pendekatan pemasok. Pilihan strategi, pencegahan atau infeksi, seleksi biasa atau kualitas. Tipe kebijakan barisan kerja, bidang kebijakan spesialisasi, sistem gaji, staffing. Pilihan strategi, spesialisasi tinggi atau rendah, intensif atau tidak, banyak atau sedikit staf. Tipe strategi operasi. Tipe strategi operasi, strategi A, biaya rendah. Kondisi pasar. Sensitif terhadap harga, pasar sudah jenuh, volume tinggi, standarisasi. Strategi B, inovasi produk, sensitif terhadap produk features, pasar baru, volume rendah sesuai permintaan. Misi operasi, strategi A, biaya rendah. Penekanan pada biaya rendah sementara mempertahankan kualitas dan pengiriman yang dapat diterima. Strategi B, inovasi produk. Penekanan pada fleksibilitas sementara mempertahankan biaya kualitas dan pengiriman yang banyak, yang layak. Kemampuan khusus. Strategi A, biaya rendah. Biaya rendah melalui proses dan teknologi yang superior. Strategi B, inovasi produk, cepat dan dapat dipercaya dalam memperkenalkan produk baru melalui otomatisasi yang fleksibel. Kebijakan operasi. Strategi A, proses superior. Pengawasan statistik, lokasi berpusat, pengawasan inventory ketat, keterampilan tenaga kerja, otomatisasi tinggi. Strategi B, atau inovasi produk. Produk yang superior, reaksi yang cepat terhadap permintaan, menggunakan tim produk, tenaga kerja terampil rendah, otomatis rendah. Beberapa faktor perlunya strategi operasi. 1. Dorongan untuk menekan biaya, efisiensi, dan meningkatkan kualitas produk. 2. Melemahnya bargaining position dalam menghadapi para supplier. Pesaing semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Ketiadaan atau kelangkaan tenaga profesional untuk bidang keahlian tertentu dalam menciptakan kemampuan khusus. Mengapa perusahaan perlu membuat strategi operasi? Apakah strategi operasi menjamin kelangsungan unit usaha? Manajemen kualitas produk. A. Inspeksi. Inspeksi meliputi pengukuran,
Perabaan, penimbangan atau pengecekan produk infeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau catat produk, tidak mengubah produk atau meningkatkan nilainya. Infeksi hanya menemukan kekurangan dan cacat dari suatu produk. Tujuan infeksi untuk melakukan pencegahan, bukan perbaikan, dan menghentikan pembuatan produk yang rusak atau jasa yang tidak berguna. A. Pemeriksaan. Barang diperiksa untuk mengetahui apakah jenis dan kualitasnya sesuai dengan pesanan. Barang yang tidak memuaskan dikembalikan kepada penyedia dan barang mengganti dapat diperoleh secara cepat. Strategi pemasaran produk A. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Melakukan riset pasar berupa seluk-beluk kebutuhan konsumen. A. Memilih pasar sasaran khusus. Ada 3 jenis pasar sasaran: pasar individual atau individual market, pasar khusus niche market, segmentasi pasar segmentation. C. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi memenuhi permintaan dari lingkungan persaingan. 1. Berorientasi pada pelanggan dan kepuasan pelanggan. Prinsip pokok kepuasan pelanggan. A. Jika ada pelanggan yang merasa kurang puas, penuhi secepatnya mungkin kekurangan tersebut. B. Dorongan pelanggan untuk mengajukan keluhan jika merasa kurang puas. C. Mintalah umpan balik dari karyawan tentang upaya perbaikan pelayanan yang harus diberikan kepada pelanggan. D. Buatlah komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. E. Hati-hati dalam memilih dan melatih seseorang yang akan berhubungan dengan pelanggan. F. Kembangkan pelayanan bagi karyawan hingga komunikasi betul-betul mengarah pada pelanggan. G. Berikan insentif kepada karyawan yang betul-betul memberikan pelayanan istimewa kepada pelanggan. 2. Berorientasi pada kualitas, yaitu mengutamakan manajemen mutu lokal efektif, efisien, dan tepat. Menurut Jim Merrill, penulis buku tentang kewirausahaan dan manajemen bisnis, ada 5 komponen kualitas yang secara berurutan perlu diperhatikan. A. Ketetapan atau reliability, yaitu rata-rata kelalaian atau pengabaian. B. Daya tahan atau durability, yaitu berapa lama barang atau jasa tersebut dapat dipakai atau bertahan. C. Kemudahan penggunaan, easy to use, baik barang dan jasa tersebut harus mudah digunakan. D. Nama merek yang terkenal, dipercaya, serta harga yang relatif murah. 3. Berorientasi pada kenyamanan, yaitu memusatkan perhatian pada kesenangan hidup, kenyamanan, dan kenikmatan untuk memberikan pelayanan yang menyenangkan. Anda harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Lokasi usaha harus dekat dengan pelanggan. B. Berikan kemudahan-kemudahan kepada pelanggan. C. Tentukan jam kerja yang menyenangkan pada pelanggan. D. Tetapkan apakah barang perlu diantar atau tidak. E. Berikan kemudahan kepada pelanggan agar dapat memberi secara kredit atau pembayaran di belakang. F. Latihan karyawan untuk dapat melakukan transaksi dengan cepat, tepat, dan sopan. G. Rapikan tampilan tempat usaha, misalnya tata etalase dan posisi produk. H. Kendalikan persediaan dan penawaran dengan cara mengontrol persediaan dari gudang ke gudang. Yang keempat, berorientasi pada inovasi, yaitu produsen berkonsentrasi untuk menciptakan inovasi dalam produk, jasa, maupun proses. Beberapa untuk inovasi yang lazim dan terkenal antara lain untuk produk baru, perbedaan teknik atau cara pendekatan baru, dan memperkenalkannya. 5. Kecepatan atau time compression management, yaitu diwujudkan dalam bentuk kecepatan untuk menempatkan produk baru di pasar dan memperpendek waktu untuk merespon keinginan dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, tanaman budaya cepat tetapi efektif dan sopan, serta kegunaan teknologi yang dapat mempercepat proses pengusaha juga perlu memperbanyak saluran distribusi dan memperluas segmentasi atau cakupannya. D. Memilih strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam paduan kinerja wirausaha dalam mengembangkan keberhasilan strategi pemasaran dengan berdasarkan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya. Strategi pemasaran dapat dipilih sebagai berikut. 1. Penetrasi pasar.
adalah strategi untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah ada dengan memperbesar upaya penjualan dan periklanan, misalkan produk makanan ringan atau minuman energi. 2. Pengembangan pasar. Mencoba meningkatkan penjualan dan memperkenalkan produk barang dan jasa yang ada pada pasar. Pada strategi ini diperluas bukan supaya penjualannya atau promosinya, melainkan upaya untuk mencari pasar baru, misalkan produk MY dan CNY yang dipasarkan secara multi-level marketing. 3. Pengembangan produk. Mencoba meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk dan jasa baru kepada pasar yang sudah ada. 4. Yang keempat, segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran yang sangat terkenal bagi usaha baru. Sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang tidak paham dan pertanyaan, silakan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.